Tebar ancaman, Israel suruh TNI pulang dan tinggalkan Lebanon. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon semakin memuncak. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mendesak TNI Perdamaian untuk pulang dan mengosongkan Lebanon dengan alasan bahwa Israel akan melakukan serangan besar-besaran. Ancaman ini tidak hanya menambah ketegangan yang sudah panas, tetapi juga menempatkan TNI Perdamaian dalam posisi sulit. Israel bahkan mengancam akan menghancurkan TNI Perdamaian jika mereka tetap berada di Lebanon. Konflik antara Israel dan Hizbullah yang berpusat di Lebanon telah berlangsung selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak telah terlibat dalam berbagai aksi militer dan serangan balasan yang telah menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kedua sisi. Pasukan TNI Perdamaian ditempatkan di Lebanon sebagai bagian dari misi PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Namun, situasi semakin memanas setelah pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, oleh Israel. Hizbullah meningkatkan serangan balasan, dan Israel merespons dengan serangan udara yang masif ke Lebanon. Di tengah situasi yang tegang ini, ancaman terbaru dari Israel semakin memperburuk keadaan. Dalam pernyataannya, IDF dengan tegas meminta TNI Perdamaian untuk segera meninggalkan Lebanon. Mereka mengklaim bahwa kehadiran TNI Perdamaian menghambat operasi militer mereka terhadap Hizbullah. Israel juga mengancam akan melakukan serangan besar-besaran yang tidak hanya menargetkan Hizbullah, tetapi juga dapat mengenai pasukan TNI Perdamaian jika mereka tetap berada di Lebanon. Ancaman ini disampaikan melalui berbagai saluran diplomatik dan militer. Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan pasukan TNI Perdamaian jika mereka tidak mematuhi perintah untuk pergi. Ini merupakan ancaman serius yang memaksa TNI Perdamaian dan komunitas internasional untuk menilai kembali situasi dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan. TNI Perdamaian berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka ditempatkan di Lebanon dengan mandat internasional untuk menjaga perdamaian, tetapi kini dihadapkan pada ancaman langsung dari Israel. Komandan TNI Perdamaian, Kolonel Agus Santoso, menyatakan bahwa mereka akan tetap menjalankan tugas mereka sesuai dengan mandat PBB, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan pasukan mereka. Kami di sini untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan untuk terlibat dalam konflik. Namun, keselamatan personel kami adalah prioritas utama, kata Kolonel Agus. Dia juga menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan PBB dan pasukan internasional lainnya untuk menilai situasi dan memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka mendukung keamanan Israel, tetapi di sisi lain, mereka juga harus menghormati mandat PBB dan mendukung misi perdamaian. PBB dan berbagai negara terus berupaya untuk menemukan solusi diplomatik yang dapat meredakan ketegangan. Di Lebanon, situasi semakin tidak menentu. Warga sipil yang tinggal di dekat markas TNI Perdamaian merasa khawatir akan kemungkinan serangan besar-besaran dari Israel. Banyak dari mereka yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Pasukan Hizbullah juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka memperkuat pertahanan di sekitar markas mereka
dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Israel. Ketegangan di perbatasan semakin meningkat dengan laporan tentang bentrokan sporadis dan serangan roket yang terus terjadi. TNI Perdamaian menghadapi tantangan besar dalam situasi ini. Mereka harus menjalankan tugas mereka untuk menjaga perdamaian, sambil memastikan keselamatan personel mereka. Koordinasi dengan PBB dan pasukan internasional lainnya sangat penting untuk menilai situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, TNI Perdamaian juga harus berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan dukungan dan bantuan yang diperlukan. Keputusan untuk tetap berada di Lebanon atau melakukan evakuasi sementara merupakan keputusan yang sulit dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Meskipun situasi sangat tegang, masih ada harapan untuk mencapai perdamaian. PBB dan berbagai negara terus bekerja untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berseteru. Sekretaris Jenderal PBB mengirimkan utusan khusus ke Timur Tengah untuk memfasilitasi pembicaraan damai dan mencari jalan keluar dari konflik ini. Meskipun menghadapi ancaman, TNI Perdamaian tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme dan dedikasi. Mereka bekerja sama dengan pasukan perdamaian dari berbagai negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Lebanon. Kolonel Agus Santoso menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan, memastikan bahwa ancaman serangan tidak terwujud. TNI Perdamaian juga bekerja sama dengan warga sipil di Lebanon untuk memberikan bantuan dan dukungan. Mereka membantu evakuasi warga yang terjebak dalam konflik dan menyediakan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Kehadiran TNI Perdamaian memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa masih ada harapan untuk perdamaian di tengah situasi yang sulit ini. Ancaman dari Israel tidak hanya berdampak pada TNI Perdamaian, tetapi juga pada misi kemanusiaan yang mereka jalankan. Kehadiran pasukan perdamaian di Lebanon sangat penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat sampai ke tangan yang membutuhkan. Namun, dengan ancaman serangan besar-besaran, operasi kemanusiaan menjadi semakin sulit dilakukan. Ancaman dari Israel untuk mengusir TNI Perdamaian dari Lebanon menambah ketegangan yang sudah memuncak di wilayah tersebut. Meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit, TNI Perdamaian tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme dan dedikasi. Mereka bekerja sama dengan PBB dan pasukan internasional lainnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Lebanon.